Martin Paes besok siang kira-kira 14.40 ya, sampai di Bahrain. Kabar buruk, Martin Paes terancam absen. Konfirmasi ke Jakarta, Kevin Dix mulai proses naturalisasi. Mulai pesimis, pelatih Bahrain tak berani pasang target tinggi. Datang sebagai tim tamu, timnas Indonesia bisa tiba lebih cepat ketimbang timnas China. Simaklah berita selengkapnya sebagai berikut. Penampilan Martin Paes untuk laga Bahrain versus timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. Pasalnya kiper nomor 1 timnas Indonesia itu masih menderita cedera. Martin Paes bahkan telah melewatkan 2 laga terakhir bersama klubnya FC Dallas. Pihak Dallas tidak mengambil risiko terkait kondisi cedera pergelangan tangan dari kiper berusia 26 tahun itu. Kendati demikian, Dallas tetap memberikan izin supaya Martin Paes bergabung ke timnas Indonesia. Selain melawan Bahrain, Martin Paes juga dihadapkan pada laga melawan Cina. Kini Dallas dan ofisial timnas Indonesia terus berkomunikasi untuk memantau kondisi Martin Paes. Hal tersebut termasuk juga ketika Martin Paes berangkat ke rombongan timnas Indonesia di Bahrain. Kabar baiknya, semakin hari kondisi Martin Paes membaik. Martin Paes besok siang akan tiba di Bahrain, kata manajer timnas Indonesia Sumarji dilansir dari PSSI. Tadi kami berkoordinasi dengan dokter tim FC Dallas untuk cek kondisi terakhir sebelum terbang, sambungnya. Kondisinya semakin hari semakin membaik, jelas Sumarji. Setelah Martin Paes tiba ke rombongan, pengecekan akan dilanjutkan oleh dokter timnas Indonesia. Pada tahap inilah penentuan bisa atau tidaknya Martin Paes untuk bermain melawan Bahrain. Kevin Dix berjanji segera ke Jakarta. Benarkah ia akan memulai proses naturalisasi menjadi WNI? Bek FC Copenhagen itu tengah ramai diperbincangkan sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Belum lama ini, Dix juga menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Mereka, pihak Indonesia pasti sedang berusaha dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan. Namun saya adalah orang yang menunggu dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada, ujar Dix dalam wawancara dengan media Denmark beberapa waktu lalu. Kabar itu semakin diperkuat dengan janji pemain berusia 27 tahun tersebut belum lama ini. Ia ternyata berjanji akan datang ke Jakarta untuk menemui seseorang. Hal itu terungkap dari unggahan warganet di akun Instagram Zulham Subari. Ia memberanikan diri mengirim pesan langsung ke akun milik Dix. Yang menarik, pemain berdarah Maluku itu berharap bisa datang ke Jakarta secepatnya. Interaksi tersebut lalu dibagikan ke media sosial. Lagi janjian mau nagih traktiran ulang tahun, tulis Zulham Subari. Saya harap saya bisa segera ke Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimnya. Tukas pemain bernama lengkap Kevin Dix bakar besi tersebut. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 segera dihelat. Bahrain yang mengantongi 1 kemenangan atas Australia dan sekali dikalahkan oleh Jepang akan menjamu timnas Indonesia. Secara ranking jelas mereka lebih unggul. Pun dengan dukungan supporter, bermain sebagai tuan rumah di Stadion Nasional Bahrain, The Reds memiliki sokongan deras dari para penggemar yang hadir secara langsung. Namun Dragan Telajic selaku pelatih kepala enggan meremehkan skuad Garuda. Sejumlah orang melihat bahwa mereka Indonesia adalah lawan yang mudah, tapi bukan itu masalahnya. Mereka dalam tim dengan pemain internasional, kata Telajic kepada GDN Online. Adapun pemain internasional yang dimaksud adalah para penggawa skuad Garuda yang tampil di liga-liga top mancanegara.
Sebut saja Martin Paes yang kini berkarir di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas, Jay Itzes yang memperkuat Venezia FC di Serie A. Kemudian terbaru ada Miss Hilges, pesepak bola termahal di timnas Indonesia itu berpartisipasi dalam kasta tertinggi Liga Belanda dengan FC Twente. Bahkan dirinya mendapatkan posisi di tim utama dan kerap diturunkan sebagai starter. Situasi tersebut membuat tim asuhan pelatih Sintayong dinilai sebagai skuad internasional. Bahrain pun menyadari kekuatan besar yang dibawa oleh pasukan merah putih. Oleh karena itu, Dragan Tragic tak memasang target yang begitu tinggi. Pemain kami tahu mereka akan menjadi lawan berat, dan mereka sangat berkonsentrasi di laga ini. Kami harus berkonsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir. Peluang kami akan datang dan kami harus mencetak gol. Jika kami menang 1-0, saya sudah cukup senang. Bagi saya yang terpenting adalah kemenangan dan tambahan 3 poin, sambung pelatih Bahrain tersebut. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Nasional Bahrain Kamis malam. Setelah laga itu, Timnas Indonesia akan kembali menjalani pertandingan tandang. Tim asuhan Sintayong tersebut akan menjajal Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium. Laga melawan China akan sangat menarik, sebab laga itu digelar di Qingdao yang jaraknya cukup jauh dari kota-kota besar di China. Timnas Indonesia sebenarnya lebih diuntungkan ketimbang Timnas Cina dalam menyambut laga itu. Media Cina menyebutkan skuad Garuda bisa tiba lebih dulu di Qingdao ketimbang Timnas China. Diketahui Timnas Indonesia mendapatkan dukungan maksimal dalam menjalani laga-laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda mendapatkan kesempatan menggunakan pesawat charteran. Hal itu bisa menghemat banyak waktu. Selain itu, para pemain Timnas Indonesia bisa beristirahat dengan maksimal selama menjalani penerbangan. Sementara itu, Timnas China harus menggunakan pesawat komersial. Skuad The Dragons menghabiskan belasan jam penerbangan untuk menjalani laga tandang di Australia tengah pekan ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memang belum lama ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda bakal langsung bertolak ke Qingdao tepat setelah laga melawan Bahrain.